memang tadi saya sampaikan terjadi pungli ya Pak Kadis ya. Nah, kita mempunyai patokan itu, masyarakat itu yang penting cepat. Begitu Pak Kadis. Nah, kalau untuk sistem online itu sudah berapa lama berjalan Pak Kadis? Kita sebenarnya sudah memiliki sistem Sintren itu. Kita pertama sekali itu kita ada online itu tentang akte kelahiran itu 2016. Oh 2016. 2016 itu online akte kelahiran. Kemudian ada online KTP elektronik itu 2016. Nah sebelum lahir Sintren. Kemudian lahirlah Sintren 2020. Nah yang tadi sistem akte kelahiran KTP elektronik itu yang 2016 itu sudah dimasukkan ke dalam Sintren. Jadi sudah tidak ada lagi. Jadi kalau ada masyarakat yang mengklik tentang yang tadi sistem akte kelahiran ataupun sistem KTP online elektronik itu sudah tidak berfungsi lagi. Nah, sehingga tidak bisa. Sekarang harus masuk ke Sintren. Karena sudah dilebur ke Sintren, masuk semuanya sejak tahun 2020 ini. Ya. Jadi bisa tahu Pak Kadis, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini apa saja Pak Kadis yang tadi sampaikan ada 23 nih Pak Kadis pengurusannya? Ya itu kalau bisa saya sampaikan kalau semuanya mungkin terlalu banyak ya. Kita yang biasa saja, yang biasa masyarakat sangat membutuhkan, kemudian masyarakat juga mempergunakan sehari-hari ya, yang tadi saya sampaikan itu. Jadi ada akte kelahiran, ada akte kematian ya. Kemudian juga KIA ya, ada KTP, ada KK, pindah datang, pindah datang, kemudian juga surat keterangan ya. Nah itu juga ada di kita untuk diurus ya. Yang lain saya kira banyak yang 23 itu. Tapi yang sehari-hari yang selalu masyarakat itu butuhkan lah ya, dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari yang saya sampaikan tadi. Tadi saya sampaikan di muka Pak Kadis, memang tadi saya sampaikan terjadi pungli ya Pak Kadis ya di Dukcapil nih, bukan di Dukcapil tapi mungkin oknum barangkali oknum. Bukan di Dukcapilnya tadi betul. Pak Kadis sampaikan bahwa kita Dukcapil ini bahwa gratis segala pengurusan apapun gitu loh. Gratis, ya. Hanya saja kan memang ada oknum yang memanfaatkan ini ya pengurusan untuk kepengurusan masyarakat. Ini solusinya seperti apa nih Pak Kadis untuk mensosialisasikannya? Kita coba ya sebenarnya ke dalam ya. Jadi selalu kita memperbaiki secara internal dulu. Nah, internal itu apakah diri kita sendiri ya atau teman-teman kita di Dukcapil ya, termasuk pegawai-pegawai semua yang ada di Dukcapil. Itu pertama kali kita berikan ya, kalau instruksi terlalu keras mungkin ya, tapi diberikan penyampaian ya bahwa jangan ada pungutan apapun. Jangan ada pungutan apapun. Itu yang pertama kepada SDM kita. Nah berikutnya kita mencari tadi jalan keluar, kita pikirkan seperti apa, macetnya di mana nih. Ya. Ini harus jalan keluarnya seperti apa, macetnya di mana. Ya itu ketemunya sistem pengiriman ini harus cepat. Karena kan masyarakat itu sebetulnya membutuhkan kecepatan. Ya. Yang tadi tepat, cepat, akurat. Masyarakat itu menginginkan kecepatan. Begitu daftar, begitu besoknya jadi, kan alhamdulillah bersyukur. Nah kita mempunyai patokan itu, masyarakat itu yang penting cepat. Nah setelah itu, oh iya, di mana macetnya nih? Oh pengiriman. Pengiriman nih yang sangat susah. Yeah. Kalau pencetakan kita yakin karena ada di kita evaluasi setiap hari. Pencetakan itu yang tadi saya sampaikan, 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, 3 kali 24 jam. Karena urutan yang sampai 3.500 sampai 4.000 itu baru 3 kali 24 jam. Nah pengirimannya tadi setelah jadi dikemanakan nih? Mau dikirim kemana nih? Nah dikirimlah
ke operator kita di kecamatan. Nah, kemungkinan operator kita di kecamatan mungkin memberikan informasi lagi ke desa. Ini sudah jadi misalkan. Mungkin desa kan besoknya baru datang. Atau lusanya mungkin kan. Kemudian juga di desa, aparat desa mungkin karena sudah ada dari operator kita dapat ya mungkin besoknya lagi baru diberikan. Nah, ini ada cara kita berpikir ini harus lebih cepat sampai. Itu yang pertama. Jadi kita menggunakan tadi COD itu supaya masyarakat bisa memilih. Memilih mana ya silahkan kita buat pilihan, silahkan diserahkan kepada masyarakat. Yang berikutnya pelayanan didekatkan kepada masyarakat. Jadi pelayanan didekatkan kepada masyarakat. Program Bupati Cirebon ya tentu dengan Wakil Bupati dengan seluruh OPD ini menginginkan bagaimana pelayanan ini cepat sampai dengan mendekatkan di masyarakat. Nah ini kita 2021 itu menginginkan dan sudah ada, kita tinggal melaksanakan saja ya bulan sekarang atau bulan depan ya. Ini kita akan memberikan pelayanan mulai dari perekaman sampai dengan pencetakan ada di kecamatan. Ini sudah kita programkan di seluruh 40 kecamatan atau gimana? Inginnya kita 40 kecamatan, Bu. Tapi ini kita baru merencanakan untuk 2021 itu 15 kecamatan. 15 kecamatan. 15 kecamatan. Jadi bisa kecamatan mana aja, Pak Kadis? Pertama kita di Kecamatan Sumber. Ya. Kecamatan Sumber itu kita menginginkan ada seperti ATM. Nah, makanya anjungan Dukcapil mandiri. Nah, seperti ATM guys, seperti itu, lengkap di sana ya. Itu di Kecamatan Sumber. Kemudian Duku Puntang. Kemudian juga setelah Duku Puntang Gunung Jati. Talun ya. Kemudian Weru. Kemudian Gempol. Kemudian Depok ya, Depok sana. Kemudian juga Gegesik, Susukan. Ya. Kemudian Mundu, Asjab ya. Kemudian Gebang, Babakan, Losari dan Ciledug. Berarti ini salah satu ini solusi juga untuk menyelesaikan permasalahan tadi yang Pak Kadis sampaikan adalah pengirimannya sebenarnya ya. Betul. Jadi sudah di kecamatan-kecamatan sudah ada alatnya. Betul. Sudah ada alatnya, ini bisa lebih cepat lagi bisa ya. Lebih cepat. Insya Allah. Betul. Karena di kecamatan kan begitu masuk daftar cetak. Nah, bisa langsung dicetak di kecamatan. Bisa langsung dicetak di Betul, kecamatan. Tidak mesti lagi dari kecamatan ke dinas. Kabupaten. Ya, itu pemikiran kita simpel. Karena Pak Bupati tentu punya program ya bagaimana caranya ini mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Semoga lah untuk 2022 bisa 40 kecamatan, Bu. Amin. Kita sudah upayakan di anggaran kita untuk bisa mengakomodir 40 kecamatan. Jadi kalau sekarang baru 15. Baru 15 ya. Ini berarti kecamatan tetangga bisa itu ya ke sana ya. Bisa ikut, betul. Ke sana ya betul, cetaknya. Tidak mesti harus ke dinas lagi ya. Ya, betul. Contoh misalkan Sumber sudah ada misalkan. Yang terdekat dengan Sumber yang mana nih? Oh, tapi kalau Sumber sudah dikelilingi nih, Bu. Sumber Weru kan deket ya, Duku Puntang sudah ada juga, Talun sudah ada juga. Nah, berarti kan itu sudah dekat. Mungkin yang Ciledug nih. Nah, untuk Ciledug kemungkinan di sana kan ada Karangwareng, Karangsembung, Waled, Pasaleman. Nah, itu mungkin bisa ke Ciledug. Pabuaran ada di sana. Untuk Losari itu jangkauannya bisa ke sini. Ke Pangenan itu kan bisa ke sana ya. Kemudian ada Babakan, Gebang juga sama. Wilayah timur sudah rata antara barat, timur dengan tengah. Ya, sesungguhnya bincang-bincang dengan Pak Kadis ini pelayanan di Dukcapil ini sesungguhnya udah memberikan pelayanan semaksimal mungkin ya. Hanya saja mungkin masyarakat memang harus yang tadi disampaikan bahwa ada sistem sintren, sistem online ini memang masyarakat memang harus tahu ya Pak Kadis ya. Persis, jadi betul. harus mempergunakan juga digital ya, digitalisasi ya. Sebenarnya ini sudah sangat mudah sekali untuk bisa kita membuat KTP. Betul, ya tidak mesti lama harus datang ke mana, ke Dukcapil atau ke desa atau ke
kecamatan ya. Betul. Di rumah saja sudah bisa ini kita lakukan dan sudah bisa beberapa hari kemudian KTP-nya diantar ke rumah lagi. Iya, ya, Pak Kadis betul. Ya. Dengan COD itu. Dengan COD Iya, ya. iya. Minimal mungkin berapa 12.000 ya Pak Kadis 12.000 bukan minimal. Jadi, pasti 12.000. Oh pasti 12.000. Jauh dekat 12.000. Jauh dekat 12.000. 12.000. Jadi jauh dekat 12.000 sedulur KB. Iya. Ya. Mudah-mudahan ini akan menjadikan satu solusi ya penyelesaian tentang kebutuhan dasar tentang kependudukan ya. Jadi KTP ya yang tadi ada berapa 23 kebutuhan dasar ya tentang kependudukan 23 yang ada di Dinas Dukcapil. Betul. Terus gini Pak Kadis ya tadi sudah ini nih ada apa yang DM melalui IG saya nih ya. Keluhan buat KK dan KTP susah benar, sedangkan item tersebut persyaratan banyak hal. Nyadar posisi institusi dibutuhkan layak umum beropti PPKM tanpa solusi buat cover kebutuhan orang banyak. Gimana nih? Jadi tadi sudah terjawab ya bahwa pembuatan KTP sekarang sudah tidak begitu sulit melalui digitalisasi, melalui online sudah bisa ini dilakukan dengan sistem Sintren, betul, ya betul, Pak Kadis ya. Kemudian udah tinggal beberapa hari ini akan bisa diantar ke rumah COD. Betul. Dengan sistem COD dengan biaya bukan biaya untuk Dinas Dukcapilnya, tapi untuk pengantarannya ini ya. Pengantarannya ini jauh dekat 12.000 ya betul. Gitu. Terus kemudian Pak Kadis yang kemarin ada permasalahan ini juga, ini solusinya juga nih. Kemarin Bu, saya sudah WA Bu. Betul. Tapi tidak direspon-respon. Nah ini gimana nih Pak Kadis? Iya. WA sih tidak direspon-respon ya Bu ya. Seharusnya kan Bu saya sudah ada pembuatan KTP nih. Betul. Tapi kok kenapa tidak direspon-respon nih dengan Disdukcapil nih? Betul. Gimana Pak Kadis? Mungkin begini ya. Kalau pendapat saya yang tadi WA ya mungkin yang sekarang Bu ya kejadiannya mungkin sekarang akhir-akhir ini bukan kemarin. Karena kan kemarin kita sistem kita pernah tidak difungsikan sehubungan dengan kebocoran data nasional itu. Jadi ada kebocoran data nasional, sistem kita perintah dari Dirjen ya Dukcapil di sana itu diberhentikan sementara. Nah sehingga untuk pelayanan online itu tidak bisa pada saat itu. Nah online tidak bisa ya, Sintren pun pada saat itu sementara tidak dioperasikan. Nah, sehingga mungkin pada saat itulah kemungkinannya, mudah-mudahan pada saat itu. Tapi kalau yang sekarang ya masuk melalui WhatsApp misalkan ya. WhatsApp ini kita sebenarnya memang di dalam WhatsApp ini ya belum masuk ke Sintren Bu. Itu memang ada permasalahan lagi. Ya itulah yang namanya hidup ya. Pasti ada saja permasalahan, menyelesaikan yang satu timbul masalah yang lain. Kita inginnya sebetulnya dengan WhatsApp ini lebih cepat gitu, inginnya seperti itu. Karena online Sintrennya waktu itu sementara ditutup, dibukalah WhatsApp kita Bu. Nah dibuka WhatsApp, tentu dengan dibuka WhatsApp ini inginnya lebih cepat. Ternyata WhatsApp ini harus kita edit Bu. Misalkan nama si Anu, alamatnya Anu, kepentingannya Anu, jadi tidak langsung masuk sistem, di sistem itu diolah dulu. Nah, itu membutuhkan waktu yang panjang untuk mengolah. Dari mungkin kalau satu orang sih gampang ya, kalau banyak orang mungkin ya lebih lama lagi. Tapi itu bukan menjadi alasan ya, alasan kita untuk tidak melayani dengan cepat bukan. Hanya yang kemarin pernah terjadi ya seperti itu. Nah sekarang Sintren sudah mulai jalan lagi, silakan ya. Sekarang Sintren sudah mulai jalan lagi, silakan masuk Sintren lagi. Masuk Sintren, insya Allah masuk Sintren. Saya tadi sudah ngobrol dengan operator saya. Bagaimana kalau Sintren itu ada keterbatasan enggak tentang yang masuk berapa jumlahnya? Tidak ada. Oh tidak ada ya. Online pribadi khususnya untuk online pribadi itu tidak ada pembatasan. Jam misalkan dia muka, kemudian dia masuk ya, dia silahkan. Nah itu tidak ada pembatasan orang. Jadi jam berapapun dia bisa masuk. Tapi kalau di kecamatan ada pembatasan. Karena kalau tidak dibatasi di kecamatan yang tadi Bu, tidak ke apa namanya, tidak tertampung oleh kita. Karena untuk KTP ini lebih banyak yang membuat itu bukan yang baru, bukan yang umur 17 tahun.
Yang umur 17 tahun itu, yang baru pendatang baru, memiliki KTP baru, itu mungkin 35%-an lah. Sisanya yang 65% itu adalah pertama karena rusak. Karena rusak ya. Pindah. Ini sudah tidak terbaca. Ya. Karena sering difotokopi mungkin. Rusak. Yang kedua pindah alamat. Pindah alamat. Pindah dari A ke B, bahkan pindahnya mungkin antar desa, antar kecamatan, itu minta penggantian. Tentu kan harus diganti. Status juga berubah. Tadinya nikah misalkan, tidak nikah misalkan. Kan di sini harus dirubah lagi. Itu pembuatan KTP baru. Yang berikutnya mungkin selain itu ada hal yang hilang. Hilang juga sama, harus diganti. Nah itu jumlahnya 65%. 65%. Yang membuat itu. Iya, lebih banyak daripada yang tadi umur memasuki 17 tahun itu. Hanya 35%. Sudah seumur hidup ya, Pak Kadis. Sudah seumur hidup, betul.